Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat seiman, mari kita buka pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalah. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik lagi halal, dan amalan yang diterima. Baik saudaraku, hari ini kita berkumpul keluarga besar Limbungan dalam rangka kita mengadakan ruahan, di mana kita mendoakan para leluhur yang sudah meninggal dunia dengan harapan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan menempatkan keluarga yang sudah meninggal dunia di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat seiman, di zaman serba cepat ini kita sering makan sendiri, tergesa bahkan sambil menatap layar HP. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan bahwa keberkahan bukan hanya pada apa yang dimakan, tetapi pada bagaimana dan dengan siapa kita makan. Makan bersama bukan sekedar kebiasaan, ia adalah adab, ia adalah sunnah, dan ia adalah pintu turunnya keberkahan. Ketika makanan sedikit namun dimakan bersama dengan menyebut nama Allah, maka cukup. Ketika makanan banyak namun dimakan tanpa adab dan syukur, maka terasa hampa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 172, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah." Ayat ini mengingatkan bahwa makan bukan sekedar mengenyangkan, tetapi ibadah yang menuntut syukur. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Berkumpullah kalian ketika makan dan sebutlah nama Allah. Niscaya makanan itu akan diberkahi untuk kalian." Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis ini hasan. Perhatikan pesan beliau SAW, berkumpul dan menyebut nama Allah, di sanalah rahasia keberkahan. Makan bersama menumbuhkan rasa kasih sayang, menghapus kesenjangan antara yang ada dan yang kekurangan, melatih tawadu dan kebersamaan, mengundang keberkahan yang tak terlihat oleh kasat mata. Boleh jadi yang membuat hidup kita terasa sempit bukan karena rezeki yang kurang, tetapi karena keberkahan yang hilang dari adab-adab kecil. Saudaraku, pernahkah kita heran mengapa makanan sederhana di rumah terasa nikmat dan cukup, sementara hidangan mewah kadang tidak memberi kepuasan? Rasulullah SAW mengajarkan satu rahasia besar. Keberkahan bukan terletak pada banyaknya makanan, tetapi pada kebersamaan, adab, dan syukur. Di meja makan yang dihiasi doa, di situ hati saling mendekat. Di hidangan yang dimakan secara bersama, di situ Allah menurunkan kecukupan. Boleh jadi porsi kita kecil, namun keberkahannya besar. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 7, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu." Ayat ini menegaskan syukur adalah kunci bertambahnya nikmat, dan makan bersama adalah salah satu bentuk rasa syukur yang hidup. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Makanan satu orang cukup untuk 2 orang, dan makanan 2 orang cukup untuk 4 orang." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini bukan sekedar tentang hitungan,
tetapi tentang keberkahan yang Allah letakkan pada kebersamaan dan keikhlasan. Jangan remehkan makan bersama keluarga. Ajari anak-anak adab makan, bukan hanya rasa. Mulai dengan membaca basmalah, akhiri dengan membaca hamdalah. Hidupkan sunnah, hidupkan keberkahan. Karena seringkali retaknya hubungan, dinginnya rumah, dan sempitnya rasa cukup berawal dari sunnah kecil yang ditinggalkan. Saudaraku seiman, makan bukan sekedar rutinitas harian. Ia adalah ujian adab dan latihan syukur. Rasulullah SAW tidak hanya mengajarkan apa yang dimakan, tetapi bagaimana sikap hati ketika makanan terhidang. Di hadapan hidangan sederhana, ada yang bersyukur. Di hadapan hidangan yang sama, ada yang mengeluh dan mencela. Padahal mencela makanan adalah tanda lalainya hati, sementara mensyukuri makanan adalah tanda hidupnya iman. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam surah Al-A'raf ayat 31, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak mensyukuri orang-orang yang berlebih-lebihan." Surah Al-A'raf 31. Ayat ini menegaskan bahwa makanan adalah nikmat, namun adab dan keseimbangan adalah penjaganya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sama sekali. Jika beliau menyukainya, beliau memakannya. Jika tidak, beliau meninggalkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan akhlak mulia ini. Tidak mencela, tidak merendahkan, dan tidak menyakiti hati. Makanan sederhana bisa menjadi ibadah bila disertai adab. Diam lebih mulia daripada mencela. Syukur membuat yang sedikit terasa cukup. Adab kecil di meja makan berdampak besar pada hati. Seringkali keberkahan rezeki terangkatnya bukan karena kurangnya harta, tetapi karena lisan dan hati yang lalai menjaga adab. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berkahilah rezeki yang Engkau titipkan kepada kami. Jadikan setiap suapan sebagai ibadah, setiap kebersamaan sebagai rahmat, dan setiap meja makan sebagai tempat tumbuhnya cinta dan syukur. Satukan hati-hati kami sebagaimana Engkau satukan kami dalam nikmat-Mu, dan jangan Engkau cabut keberkahan dari rumah-rumah kami. Ya Allah, jadikan rumah-rumah kami tempat turunnya keberkahan-Mu. Satukan kami dalam ketaatan, eratkan kami dalam kebersamaan, dan cukupkan kami dengan rezeki yang halal lagi Engkau berkahi. Ajari kami mensyukuri yang sedikit, agar Engkau tambah nikmat yang banyak. Ya Allah, hiasilah kami dengan rasa syukur, lisan kami dengan adab, dan rumah kami dengan keberkahan. Jangan Engkau jadikan kami hamba yang mudah mengeluh atas nikmat-Mu, tetapi jadikan kami hamba yang pandai mensyukuri sekecil apapun karunia-Mu. Amin ya rabbal alamin. Kalau ku pandang kerlip bintang nan jauh di sana, sayupku dengar melodi cinta yang
Aku pandang ke